Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai apa saja kesan saya selama menjadi siswi dari SMA Negeri 1 Kota Baru hingga sekarang. Dan bagaimana setelah saya lulus dari SMA Negeri 1 Kota Baru nanti. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan bagaimana awal mula saya berkeinginan masuk SMA Negeri 1 Kota Baru. Jadi waktu kecil, mungkin TK lah ya, itu saya menanyakan ke orang tua saya di mana saja kakak saya bersekolah dari SD, SMP hingga SMA. Jadi saya dikasih tahu bahwa kakak saya SD di sini, SMP di sini, dan ternyata SMA-nya adalah di SMA Negeri 1 Kota Baru. Inilah gambaran SMA Negeri 1 Kota Baru. Jadi kesan saya selama belajar di SMA Negeri 1 Kota Baru itu dipikir-pikir terbagi menjadi dua ya. Karena dari kelas 1 semester 1 saya belajar secara tatap muka, sedangkan semester 2 sampai kelas 11 semester 2-nya saya belajar secara online. Oke, jadi yang pertama, saat saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Baru dan masih belajar tatap muka, saya rasa peraturan dan kedisiplinan di sana itu sangat-sangat ketat. Karena saya sudah merasakan itu sejak pertama kali saya MOS. Lalu saat saya belajar di sana yang pasti banyak tugas, tiada hari tanpa tugas, itu sangat-sangatlah pasti. Tapi saya rasa itu akan bermanfaat untuk kedepannya, apalagi nanti saat berkuliah ataupun yang tidak berkuliah juga bakalan merasa itu sangat bermanfaat karena kita bisa membagi waktu dengan baik. Yang pasti di sana saya bertemu dengan teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, guru-guru yang baru, dan juga kegiatan-kegiatan di sana yang menurut saya oke banget. Setiap hari Jumat kami akan melakukan kegiatan pramuka, itu khusus untuk kelas 10 saja. Saya rasakan selama saya kelas online yang pasti kesusahan dalam mengerjakannya karena pembelajarannya secara online, penjelasannya juga kurang. Waktu awal-awal saya merasa harus dijelaskan secara langsung lebih detail saat pembelajaran tatap muka. Di sini di rumah saya sebenarnya jaringannya kadang-kadang kurang bagus. Apabila mati lampu itu jaringannya sudah hilang. Lalu apabila saya mendapatkan tugas video, saya harus mengerjakannya di tengah malam karena dari pagi sampai sore atau malam sekitar jam 9-10 itu masih ribut di sini. Tapi apabila saya tidak memungkinkan untuk mengerjakannya di tengah malam, maka saya mengerjakannya subuh sampai pagi, seperti itu. Beberapa foto dan video saat saya dalam pembelajaran secara online dan saya mengerjakan tugas-tugas online saya. Sedangkan yang di sini sebagai Sharon. Nah, ini contohnya. Ya. Tadi contoh saya kalau bikin kalimat awalnya kata kerja, tapi kalimat berita ya, kalimat pernyataan ya. Pergi ke sarang biung bersama teman-teman. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan sekarang, seperti mengikuti webinar SNPTN dan SBMPTN, mencari tahu universitas-universitas yang mungkin bisa saya pelajari lebih, atau kemungkinan saya bisa masuk ke sana. Saya juga mengikuti beberapa tes UTBK secara online dan mengikuti kelas Zoom-nya, ataupun belajar tryout di rumah secara mandiri. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you're wild, I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life. Setelah saya lulus dari SMA Negeri 1 Kota Baru, saya berkeinginan untuk melanjutkan program studi saya di universitas di Malang. Nah, saya sudah mencari nama-nama universitas di Malang yang saya rasa cocoklah untuk saya ke depannya nanti.
Ada 3, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Islam Negeri Malang. Dari 3 pilihan universitas di Malang, saya sebenarnya pengen banget di Universitas Brawijaya dan mengambil jurusan psikologi. Namun saya di SMA mengambil jurusan IPA, sedangkan psikologi di Universitas Brawijaya yaitu soshum. Otomatis kalau mengikuti SNPTN peluangnya hanya 15%. Dari saran yang saya dapatkan, apabila ingin linjur atau lintas jurusan, maka bisanya mengikuti SBMPTN karena peluangnya lebih besar dibandingkan mengikuti SNPTN. Sebenarnya sampai sekarang pun saya memiliki banyak kendala, seperti bagaimana saya kalau mengikuti SNPTN, jurusan saintek apa yang harus saya ambil nantinya, karena kalau mengikuti SNPTN dan diterima di jurusan tersebut, otomatis tidak bisa mengikuti SBMPTN selama 3 tahun. Itu yang saya takutkan. Lalu awal-awal memilih dokter, sebenarnya dulu bukan dokter, dosen, tapi kalau dipikir-pikir lagi, dosen mau ngambil jurusan apa juga gitu. Kalau kedokteran sebenarnya karena saya sering nonton di TV Indonesiaku masalah orang-orang yang penduduknya di desa-desa, yang sebenarnya kalau dilihat dari saya SD, SMP hingga SMA sekarang, keinginan saya ke depannya tuh sebenarnya banyak berubah, dari yang jadi pramugari, jadi guru, terus jadi dosen. Kalau jadi dosen, jurusan apa yang harus saya ambil sesuai minat dan bakat saya. Lalu itu berubah setelah saya masuk ke SMA kelas 1 semester 2, saya berkeinginan menjadi dokter. Sebenarnya tujuan saya menjadi dokter itu setelah saya lulus dari perkuliahan, saya ingin ke pedesaan untuk membantu orang-orang di sana yang kekurangan tenaga medis. Tetapi juga harus dipikir-pikirkan lagi, karena kita bukan hanya untuk menolong orang, juga kita membutuhkan pekerjaan. Naik biaya belum dipersiapkan, karena takutnya kalau saya mengambil jurusan kedokteran, walaupun mengikuti beasiswa, ada keberatan dari segi orang tua. Nah, kalau misalnya jurusan psikologi, sebenarnya saya dikasih saran oleh kakak saya. Jadi sebenarnya sampai sekarang saya masih mempelajari bagaimana psikologi, jenis-jenis psikologi, jurusan yang saya ambil untuk psikologi ini apa saja. Kalau misalnya S1 bagaimana, S2-nya bagaimana. Selama saya mencari tahu mengenai psikologi, nah di situ juga saya merasa bahwa ini sebenarnya minat dan bakat saya ada juga di psikologi gitu. Dan saya berharap apapun jurusan yang saya pilih benar-benar sesuai dengan minat dan bakat saya. Dan apabila berjodoh dengan jurusan tersebut, salah satu jurusan tersebut, ataupun jurusan yang tidak saya sebutkan, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak and see you. Harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering terjaga.